Baik. Ya, ini perkuliahan ke-8 tentang antena apertur. Ya, jadi kalian sudah belajar di beberapa minggu lalu tentang antena kawat, tentang antena dipol. Ya, antena dipol itu gampang aja bentuknya. Jadi buah kawat yang tengahnya katakanlah bagian tengahnya kita fit dengan sumber AC, tergantung panjangnya, ya, tergantung frekuensinya, ya, maka nanti makin tinggi frekuensinya maka antenanya makin pendek. Karena biasanya panjang antena dipol itu total panjang dari bawah ke atas sekitar lambda per 2. Ya, jadi kalau aplikasinya GSM 900 katakanlah, maka panjang gelombangnya 30 cm, 30-an cm, maka panjang antenanya sekitar 15-an cm. Kalau aplikasinya untuk aplikasi Wi-Fi itu 12 cm panjang gelombangnya, maka panjang antena dipolnya sekitar 6 cm. Ya, jadi antena kawat atau antena dipol itu nanti pengembangannya misalnya jadi antena Yagi yang dipakai untuk aplikasi penerimaan TV misalnya, ya. Terus banyak sekali dipakai sebagai BTS, dipakai di Wi-Fi. Jadi antena dipol itu salah satu antena yang pemakaiannya sangat luas. Kenapa dipakai antena dipol? Jadi ketika kalian belajar waktu itu, ya, antena dipol itu merupakan perpanjangan atau berevolusi katakanlah dari sebuah kawat, ya. Jadi kalau kalian punya kawat, ini coba saya lukiskan di cover ini, ya. Jadi kalau kalian punya kawat, ini di sini ada sumbernya katakanlah, ya, sumbernya AC. Ini kawatnya panjang, ya. Sorry, ini rada ini. Kawatnya panjang. Jadi kawatnya ini dibuka, dikembangkan. Jadi begini. Ya, di sini sumber tegangannya. Ada sumber tegangan di sini. Sumber tegangan AC, ya. Nah, inilah antena dipol yang kita telah pelajari beberapa waktu lalu, ya. Panjangnya itu dari atas ke bawah sekitar lambda per 2. Jadi antena dipol merupakan evolusi dari kabel, dari kawat, ya. Bahkan kalau kita punya kabel koax, ya, katakanlah kalian punya kabel koax berupa lingkaran, ya, ini bagian luarnya, kemudian kabel dalamnya begini, ya, sampai di sini. Jika kalian panjangkan, maka dia seperti antena monopol, ya. Di sini dipol, yang ini tadi, ini dipol, ini antena monopol. Antena monopol itu panjangnya lebih pendek lagi, jadi setengah dari dipol. Jadi untuk aplikasi Wi-Fi, dia tidak 6 cm nih, tapi hanya 3 cm. Ya. Ini yang kita pelajari beberapa waktu lalu. Nah, hari ini saya akan membahas jenis antena lain, tipe lain, yang basicnya juga dari saluran transmisi. Ya, sama seperti dipol, dari saluran transmisi kabel dan kabel koax. Kalau antena apertur ini dari waveguide. Ya. Jadi kalian ingat, ketika kuliah saluran transmisi itu ada waveguide. Nah, andaikan waveguide-nya seperti ini waveguide segi 4, ya, rectangular kita bilangnya, rectangular waveguide. Jadi kalian bayangkan waveguide itu seperti pipa air yang di dalamnya mengalir air. Kalau waveguide ini pipa gelombang, ya, pipa gelombang yang terbentuk dinding kiri kanan atas bawah, jadi 4 sisinya itu terbuat dari metal, dari konduktor, ya, konduktor. Di dalamnya ini kosong. Di dalamnya inilah tempat merambat
disinilah tempat merambat gelombang elektromagnetik. Ya, gelombang elektromagnetik itu jalan dari kiri ke kanan, ya, sampai tujuannya di sebelah kanan mungkin di sini ada beban, ada pemakai. Ya. Nah, ini kan beda dengan kabel koaksial atau kabel paralel, ya, double lines tadi. Ini hanya sebuah selongsongan. Nah, kalau waveguide ini saya potong, ya, saya potong ini waveguide-nya manjang gini, sama kayak kabel, saya potong kabelnya, saya potong waveguide-nya, maka terbentuklah sebuah apertur. Apertur itu artinya bukaan. Nah, kalian bisa bayangkan sebuah balok itu selongsongan dalamnya, saya potong, saya lihat ujungnya, maka ujungnya itu adalah sebuah bukaan yang kita bisa masukin tangan ke dalam. Ini namanya apertur. Nah, antena apertur yang basic bentuknya seperti ini. Jadi kita biarkan gelombangnya ini merambat dari kiri ke kanan, dan kalau kita buka, dia akan terbuka, dan dia akan mancar. Dia akan mancar ke sana, mancar kemari, mancar ke sini. Jadi gampang sekali nih kalau kita lihat prinsip dasarnya. Ya. Jadi dia bisa berfungsi sebagai sebuah antena. Atau dalam bentuk lain, tidak dipotong secara penampangnya begini, tetapi dibikin celah-celah pada dindingnya. Ya. Jadi dibikin kayak torehan-torehan, ini jadi bolong deh nanti, jadi bolong ya. Bikin seperti ini pada dinding samping, dibuat celah-celah potongan, ataupun pada bagian atasnya atau bagian bawahnya. Ini kalian bisa lihat, ini di bagian atas, sebelah sini gantian, sama juga seperti ini. Begini miring ke sana, miring ke sini lagi, miring ke sana, ya. Biar gelombangnya tidak terlalu terganggu, ya. Jadi ini celah-celah ini bisa memancarkan gelombang elektromagnetik. Jadi gelombangnya bisa keluar dari sini ke sana, bisa keluar, ya. Ini juga di sini bisa keluar ke atas, Oke, ya. Jadi prinsipnya sederhana aja, kalian bisa bayangkan sebuah pipa peralon air, ya, ujungnya dipotong, ujungnya dibuat apertur, ya pasti airnya akan memancar, ya, memancar entah seperti apa. Demikian juga halnya pipa air kalian, kalau dinding kiri samping atau dinding atas itu dibolong-bolongin sedikit, pasti airnya akan mancar di situ, ya. Jadi logikanya sederhana aja, logikanya mirip-mirip dengan bagaimana gelombang air yang keluar dari sumbernya, dari kerannya, itu lewat peralonnya kita bolong-bolongi. Nah, itu prinsip atau prinsip dasar, katakanlah, ya, filosofinya. Pemikiran awalnya kayak gitu loh. Nah, tapi kita sebagai insinyur tentu tidak hanya sekedar ya udah gitu bekerja, tidak. Kita ingin cari tahu gimana dia bekerja sesuai dengan maunya kita. Nah, maunya kita itu pertama gini. Kalian kalau bicara air, ya, kalau bicara air itu gampang, lebih gampang dari gelombang elektromagnetik. Kenapa? Karena air itu pasti akan menuju tempat yang lebih rendah. Itu prinsip kalau air. Jadi kalau kalian buka, ya dia akan keluar aja. Ya. Tetapi tidak demikian dengan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu sering bikin masalah, yaitu ketika kalau kalian punya bukaan seperti itu, punya bukaan peralon, gelombangnya merambat, ketika dia kena apertur ini, belum tentu semuanya akan mancar. Bisa jadi sebagiannya itu direfleksikan balik ke sana. Ya, ini gelombang ini rada bandel gelombang itu. Gelombang elektromagnetik itu seringkali di luar maunya kita. Ya, terutama dia kalau ada perubahan yang drastis tuh dia ngambek. Dia kaget. Tiba-tiba lagi jalan enak-enak, ada bukaan yang besar terbuka begitu, dia balik, ngambek dia. Terjadi tidak kematchingan, ya, tidak terjadi kesesuaian, gelombangnya balik. Nah, tugas kita sebagai insinyur tentu nanti harus dipikirin supaya yang balik ini sedikit aja. Ya, nanti ada angkanya berapa persen, sekian persen, ya. Nanti ada besarannya, itu yang namanya faktor refleksi. Itu kalian udah pernah dengar. Yang pertama. Yang kedua, tentunya kita ingin mancarnya itu sesuai sama maunya kita. Ya. Kalian udah belajar di pertemuan-pertemuan awal, ketika di pertemuan kedua, karakter pemancaran antena itu digambarkan oleh pola pancarnya, oleh diagram radiasi.
Jadi mancarnya itu melebar atau fokus ya. Kalaupun fokus, sefokus apa nanti ditandai oleh gain ya. Jadi kalian ada udah selalu nanti kita akan singgung kata-kata itu biar kalian tahu antena memiliki besaran karakteristik A, B, C dan antena memiliki beberapa bentuk yang hari ini kita tambahkan bentuk aperture ya. Kalian nanti akan lihat beberapa aplikasinya. Izinkan saya nunjukin yang sederhana dulu. Ah, ini sederhana ya. Jadi ini antena ya. Ini antena aperture yang dibuat dengan waveguide berbentuk lingkaran ya. Jadi kalian kalau tahu waveguide itu pada dasarnya adalah sebuah bentuk dengan song-songan gitu istilahnya ya. Jadi bentuknya itu bisa segi empat, bisa lingkaran kayak gini, bisa penampangnya elips. Nanti ujung-ujungnya ya suka-suka kita gitu ujung-ujungnya. Karena imajinasi dari para perancang itu tidak dibatasi oleh geometri ya. Jadi kalian bisa lihat di sebelah kanan atas di sini ya, sebelah atas ini kalian melihat di sini ada sebuah silinder ya yang panjangnya katakanlah panjang total dari sini kemari L katakanlah entah berapa ya, mungkin 20 cm atau berapa. L ini mungkin nggak terlalu penting. Kemudian yang penting adalah diameternya, ya diameternya. Nah diameternya ini sangat penting karena kalau kalian ingin memancarkan gelombang yang frekuensinya tertentu, ya, ini jangan terlalu kecil, ya karena nanti ada yang namanya frekuensi cut off, ya itu kalian belajar ketika membahas saluran transmisi, ya. Jadi kalian bisa bayangkan nih benda silinder dengan diameter D dengan panjang L ini, ya seperti sebuah kaleng Pringles seperti sebelah kiri ini, ya ini anggap aja terbuat dari aluminium. Aluminium. Atau kalian bisa bayangin selongsongan obat CDR yang kecil itu, ya. Itu diameternya mungkin cuma berapa senti, 2 senti, 3 senti. Jadi kalian bisa bayangkan silinder-silinder dari metal itu dari conducting, ya, dari conducting material konduktor itu ada yang diameternya gede, mungkin kalau kalian ambil dari tong yang besar itu, nah itu besar diameternya. Jadi besar kecil itu nanti terkait langsung dengan frekuensi kerja dia. Ya. Ada rumusnya, sorry saya nggak ada di sini, tapi ada rumusnya, itu gampang aja, tinggal ada apa kali apa bagi apa, cuma gitu doang. Ya. Jadi intinya kalau kalian ingin memancarkan, mentransmit sinyal dengan frekuensi kecil, maka bendanya akan besar. Ya. Karena dia sebanding sama panjang gelombang. Kalau kalian ingin mancar, katakanlah dengan frekuensinya Wi-Fi, maka dia mulai kecil. Kalau frekuensinya millimeter wave, 60 giga, maka dia kecil lagi. Barangkali sangat kecil. Kalian bisa ngebayangin spidol gitu kali ya, atau lebih kecil lagi. Jadi pertama D ini penting kaitan dengan frekuensi. Kemudian yang kedua, nah kalian nih memiliki dia silinder ini, ujung kanannya itu bolong ya, terbuka kayak gini. Ujung sininya itu kita tutup. Jadi kalau Pringles itu bagian bawahnya ini jangan dibuka ya. Bagian atasnya kita buka karena kita mau makan chips yang ada di dalamnya. Di bagian aperturnya ini. Ini apertur ya, tulis AP ya. Apertur. Ini dinding juga, dinding dari metal. Nah, kemudian pada jarak S, ya, S ini sekitar lambda per 4 kurang lebih ya, nanti bisa dihitung lambda per 4. Kenapa lambda per 4? Karena di sini akan kita bolongin. Ya, kayak gini gambarnya nih. Jadi kalian bolongin, kalian masukin konektor dengan tambahan sedikit metal ya. Ini tambahan sedikit metal. Biasanya konektor itu metalnya nggak panjang-panjang amat. Ini mungkin perlu ditambahin karena dia harus panjangnya itu D. D ini juga sekitar lambda per 4. Jadi panjang. Kurang lebih setengahnya dia lah. Setengah D besar ini. Ya, D kecil kurang lebih setengah D besar. Kelihatan di sini ya, agak sedikit panjang, lebih panjang dari ini. Konektornya itu kalian kalian
pasang di sini. Ini contoh konektor N. Di sini juga kelihatan konektor N nih. Jadi kalian solder ininya. Nah, yang tidak kalah penting adalah konektor ini harus nempel di bawah ini, ya. Harus terjadi hubungan galvanis, ya. Hubungan galvanis itu metal sama metal kontak. Jadi konektor ini, ya kalau kalian katakanlah gambar sebelah kiri ini di Pringles, ini nih harus di apa namanya nih, cat atau kertas yang nempel di dinding ini harus kalian bongkar sedikit gitu biar dia nempel. Karena kalau tidak dia isolator. Nah itu tidak bagus untuk aliran arus yang kita nanti connect dia ke kabel gitu, nanti ke kabel ke pemancar di sini ya. Jadi pertama outer line dari konektor ini nempel di bodinya ini, bodinya silinder, kemudian inner line-nya itu kita solder dengan sepotong kawat yang kita panjangkan sedikit lah. Ini kurang lebih harusnya segini, setengah D besar. Jadi dua besaran ini yang penting tambahannya selain D besar. D besar ini kaitannya sama frekuensi langsung ya. Kalau ini kita bisa geser-geser dan nanti kalian bisa eksperimen sebetulnya. Saya mau coba kalau seandainya S-nya itu tidak lambda per 4 tapi lambda per 5, berarti lebih dekat ke sini. Atau lambda per 3 agak ke kanan. Juga kawat ini bisa kalian eksperimenkan, panjangin, pendekin, itu gampang aja. Nah, jadi inti dari kerja dari seorang insinyur itu ingin mencari tahu variabel ini kalau saya ubah mengakibatkan apa. Nanti kalau kalian udah pinter, udah tahu, kalau ini diubah jadi begini. Nah, kalau saya mau begini, apa yang harus saya ubah? Ya, kita balikin, itu namanya desain, rancang. Jadi ini contohnya tin can antena, ini banyak sekali orang eksperimen, orang yang nggak ngerti, nggak kuliah elektro pun ternyata suka nyoba-nyoba juga dan mereka menemukan kebahagiaannya di sini. Ya. Kemudian juga ada juga kaleng lain ya. Kalau kalian mau punya kaleng lain di rumah juga bisa ini. Ini masih kelihatan nih dia pakai konektor N di sini kelihatan ya. Kalau ini dia pakai akses Wi-Fi card yang zaman dulu sering dipakai ya ketika laptop belum ada Wi-Fi cardnya. Jadi langsung connect, artinya nanti dari bawah sini dia langsung USB ke komputer ya. Kalau ini nih dia masih kabel koaksial. Tapi pada dasarnya kurang lebih sama. Jadi kita menginginkan intinya bukan bicarain tentang radionya, bukan ingin bicarain pemancarnya, tapi ingin bicarakan antenanya. Jadi kalian bisa lihat di sini dengan modal yang lumayan sederhana, yaitu kaleng ya yang ada. Itu kalau kalian punya katakanlah bukan kaleng yang lingkaran tapi segi 4 ya, konggoan gitu, yaitu berarti kalian harus ukur panjangnya berapa, nanti frekuensinya berapa. Atau ya bikin sendiri kalau seandainya nggak ada benda yang pas di situ. Karena kita insinyur itu bukan punya kaleng kemudian kita gunakan antena, tapi kita mau antena yang seperti apa maka kita buatlah. Ya, ini beberapa contoh. Dan ternyata di lapangan benda seperti ini dipakai gitu dan dijual. Ini contoh barang-barang komersialnya ya. Ini kalau dijual harganya beberapa juta gitu. Ya, jadi kalian kalau bayangin kaleng aja itu bisa kita modalin ya, ternyata ini dijual ya tentunya di bodinya ini bagus ya, kemudian juga lebih rapi lah ya dibandingkan yang bentuk-bentuk seperti ini, tentu nggak enak dilihat. Artinya tidak hanya fungsionalitas penting, tapi juga bentuk optik ya. Jadi kalau teman-teman belajar dengan teman-teman yang ada di desain produk yang di fakultas sebelah, kalian juga diajarin bagaimana membuat benda itu bukan hanya berfungsi, tetapi juga kelihatan indah. Dia berfungsi sama-sama di frekuensi 2,4 giga sampai 2,5 giga. Dia gainnya 12 dBi, mungkin yang kita tadi sedikit lebih rendah, tapi anyway dia berfungsi dengan baik. Ya. Jadi kalian bisa lihat bahwa ini bukan sekedar bercanda, tapi ada contoh di lapangannya yang ternyata terjual dan banyak yang beli. Ini jenis antena aperture pertama yang saya tunjukkan. Kalian di slide berikutnya bisa melihat yang tadi yang dibolongin di sisi
body, yang di sisi apa, di sisi dindingnya ya, dinding atas. Jadi kalian bisa bayangkan ini adalah waveguide yang kalian pernah pelajari di saluran transmisi ya, waveguide segi 4. Kita di lab ada banyak sekali seperti ini. Nah, ini mungkin ini panjangnya 30-an senti. Frekuensinya mungkin sekitar 8 giga, 9 giga. Nah, kalau kalian lihat yang sebelah kanan ini, wah tinggi sekali nih, ini orang bule ya. Barangkali tinggi antenanya ini sekitar 1,6 meter atau sekitar segitu. Nah, biasanya untuk frekuensi yang lebih rendah. Jadi panjang slotnya ini, kita bilangnya slot ya, celah, torehan di atas sebuah waveguide yang karena torehannya itu tembus ke dalam ya. Berarti gelombang yang nanti mengalir, katakanlah dari bawah di connect di sini nih, yang mengalir di dalam ini dia akan keluar, dia akan mancar ke sana, mancar keluar. Kalau kalian sambungin pipa air ke di sini, airnya akan memancar di sini. Nah, panjang dari slot ini itu sebanding dengan lambda per 2. Jadi rata-rata lambda per 2, lambda per 2, lambda per 2. Itu memang angka magicnya, karena pada saat itulah terjadi resonansi. Ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau panjangnya ini nggak terlalu panjang, ya berarti frekuensinya tinggi. Ini terlihat lebih panjang ya, karena bendanya juga lebih besar. Maka antena seperti ini juga antena yang dipakai untuk frekuensi yang rendah. Jadi sangat, ini dipasang di sebuah tiang ya, jadi sangat indah ya. Nanti kalian akan lihat, ini baru geometrinya ya, nanti kalian lihat bagaimana bentuk pemancarannya ya. Oke, ini juga kelihatan besar sekali nih, ini diameternya nih mungkin sekitar 10-an senti ya, kalau kita lihat sepatu bule ini ya, barangkali ini 10-an senti atau 15 senti kalau kakinya besar. Jadi ya lumayan besar lah, itu lumayan, frekuensinya berarti rendah. Oke, nah sekarang saya tampilkan data yang atau video yang saya ambil dari internet ya. Coba kalian lihat, indah sekali, sangat menarik, ya, sangat menarik. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini saya agak lupa. Sepertinya ini untuk frekuensi yang tidak resonans ya. Ini frekuensi yang resonan, jadi gambarnya dari atas sama dari samping dilihat. Ya. Ini pada frekuensi yang resonan, ini sebelah atas ya, dari atas kita lihat ini dari samping. Ini gambarnya ya, kalau kita lihat pergerakan gelombangnya itu dari kiri ke kanan. Jadi gelombangnya itu berusaha jalan ke sana. Jadi ketika dia jalan ke sana, dan ini terlihat ketika gelombangnya menuju ke sisi bolongan, itu ada yang masuk, ada yang keluar ya, tergantung kondisi gelombangnya ini kena. Karena gelombang yang jalan di dalam waveguide itu gelombang sinus. Nah, gelombang sinus itu naik turun begini. Naik dari 0 katakanlah. Naik besar ke 0, turun negatif, balik ke 0. Jadi kalian bisa lihat di sini ya, kalian bisa lihat bolak-balik gitu dia. Besar, positif, 0, negatif, besar, balik lagi. Ya. Oke ya. Nah, cuma ini mungkin gambarnya nggak terlalu tepat. Kalau kalian lihat, ini adalah garis tengah dari waveguide. Oke? Ya kurang lebih lah. Ini garis tengah dari waveguide. Garis simetri waveguide. Ya. Nah, kalau bisa, celahnya itu tidak terlalu ke tengah. Ya, kalau bisa agak ke pinggir. Nah, kenapa ke pinggir? Karena justru di pinggir itu gelombangnya besar. Ya. Kalau kalian taruh di tengah, itu nggak ada yang keluar. Karena gelombangnya semuanya kecil. Ya. Ini adalah gelombang magnet. Ya, gelombang magnet. Di dalam ada gelombang listrik dan gelombang magnet, tetapi terutama yang keluar itu yang dikeluarin gitu, yang dicomot itu adalah magnetic field. Ya. Karena medan listriknya nggak terlalu mudah keluar di sana. Nah, yang terjadi adalah animasi yang sebelah kanan tengah ini. Jadi kalau kalian lihat, ya, gelombangnya bergerak ini keluar dan membentuk pola pancar. Ini pola pancar. Ya, yang merah-merah itu berarti gelombangnya besar. Yang kuning lebih kecil dari yang merah, sampai nanti yang kecil itu mungkin yang udah warna biru muda. Ya, itu penggambaran biasanya digunakan untuk akademis ya, untuk coding warna yang dipakai untuk menggambarkan besar atau kecilnya sebuah nilai fisika. Jadi kalian bisa lihat nih, ke arah sana itu besar pancarannya ya, selalu besar.
ke arah sini besar ya. Ya di sini juga ya kurang lebih dia menyatu nih. Ke arah sini besar ya. Nah, tetapi ke arah yang lainnya nih nggak begitu besar. Misalnya kalau saya gambarkan pakai warna hijau, ya, ke arah sini nggak terlalu besar ya. Ya jadi bentuk pola panjang ya. Jadi kalian bisa lihat dengan mudah sekali waveguide-nya itu memiliki kemungkinan untuk memancarkan gelombang jika kita toreh dia agak ke pinggir kiri kanan atau kalau digambar sini atas bawah, jangan terlalu ke tengah. Nah sekarang saya gambarkan, kalian bisa lihat torehannya itu bukan torehan lurus tapi torehan silang. Ya. Ini kalian lihat dulu lah, yang torehan lurus ini, jadi medan magnetnya itu gantian ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Ya. Nah, tetapi kalau saya buat torehannya silang kayak ini, ya, ini silang X ya, seperti gambar X. Ini uniknya, menariknya gelombang yang lewat di waveguide tadi gelombang yang sama, persis sama seperti yang tadi, cuma torehannya aja kita bikin menyilang sekarang. Dan kalau kalian lihat di sini, ternyata dengan kita bentuk torehan, ya tentunya nanti sebelah kanan, sebelah kiri lagi ada torehan-torehan lagi, sehingga membentuk ere, maka terbentuk gelombang elektromagnetik yang memiliki polarisasi sirkular, ya. Ini seperti berputar ini. Ya, seperti berputar di sisi sini nih, sisi torehannya itu. Nah, ini memiliki bentuk pancar yang seperti ini ya kita mesti hitung, kita mesti simulasi dan lain sebagainya supaya bisa mendapatkan angka yang pasti. Ya, itu yang saya coba indikan. Ya, kalian juga nanti dengan software yang saya share kemarin itu bisa nyoba-nyoba ya. Nanti saya tunjukin, saya tunjukin caranya. Oke, ya ini beberapa filosofi yang kalian bisa lihat. Nah, saya next-nya ini ingin ada contoh perhitungan ya, tapi tidak terlalu detail saya bahas ya, nanti dibuat mudah aja, hasilnya aja, karena perhitungannya bisa ngambil waktu mungkin setengah jam. Dan saya anggap nggak penting kalian buat tahu tuh penurunannya di perkuliahan. Kalau mau lihat bisa dilihat salah satu bab yang ada di buku saya, itu ada saya turunin dari awal sampai akhir. Oke, jadi ini saya buat aperture ya, aperture dengan tatakan katakanlah ya. Jadi kalau tadi itu kan waveguide doang sendirian, ujungnya waveguide aja menjulang gini. Kalau ini saya bikin tatakan ya, jadi ada apanya bahasa antenanya itu flank ya, bahasa waveguide-nya flank. Nah, di dalam aperture ini atau di dalam waveguide ini merambat gelombang elektromagnetik dan di aperturnya di sebelah yang saya arsir ini terbentuk medan listrik seperti ini. Ya, medan listrik yang sangat sederhana. Jadi ini sederhana sekali. Yaitu medan listrik yang konstan, yang besarnya EO mengarah ke sumbu Y, ya. Jadi gambar saya ini sudah benar, ya. Warna hitam konstan, yang sebetulnya cuma pengandaian aja. Bagaimana bentuk medan radiasinya? Itu perhitungannya bisa dilihat di buku saya. Saya ingin tunjukkan hasilnya saja. Ya, ternyata jika kalian memiliki gelombang elektromagnetik yang diberikan dalam bentuk medan listrik di aperture seperti ini, maka medan pola pancarnya seperti ini. Ya, ini pola pancarnya. Pertama pola pancar bidang E, yang satunya lagi bidang H. Ya, ini saya sederhanakan karena saya nggak mau bicara 3 dimensi. Ya kalau 3 dimensi gambarnya begini nih. Ya ini keren banget. Itu bisa saya gambarnya pakai MATLAB ya. Saya tinggal ketik aja enter, keluarlah gambar indah seperti itu. Ya, oke. Saya ingin amati secara 2 dimensi. 2 dimensi itu biasa kita harus pilih. Biasanya kita bilangnya bidang E yang begini dan bidang H yang tegak lurus ya. Nah itu bidang E adalah bidang kita bilangnya V ya, V 90 derajat. Nah, karena V itu dihitung dimulai dari X, maka V 90 derajat berarti bidang bidang YZ. Ya, kalian bisa bayangkan bidang YZ. Bidang YZ itu bidang yang ada nempel di sana ya, bidang YZ ini. Nanti saya akan ambil juga bidang H. Bidang H ini kalau V-nya 0 derajat. Kalau V-nya 0 derajat, berarti karena mulai V-nya di sini, maka inilah bidang saya. Nah, bidang saya itu berarti bidang XZ. Ya.
bidang XZ. Bidang XZ itu bidang yang mana? Bidang yang begini. Ya. Tadi bidang YZ, bidang yang begini. Ya, nempel di sana, Kak, papan tulis katakanlah. Ini bidang yang XZ. Dari hasil perhitungan tadi, saya dapati rumus seperti ini. Ya. Ini rumus yang kelihatannya doang susah, tapi kelihatannya saja susah, tapi sebenarnya mudah. Ya. Jadi kalau kalian diminta menghitung atau bercerita tentang pola pancar, yang kalian lihat itu sudut. Ya. Yang depan ini kalian nggak perlu lihat. Ini adalah konstanta. Ya. Konstanta aja. Kalau mau ngitung berapa sih power yang diterima, nah hitung itu. Nah, saya nggak mau bahas itu, saya ingin membahasnya pola pancar. Kalau pola pancar, berarti yang kalian ambil adalah yang ada kaitannya dengan sudut saja. Berarti yang belakang ini aja. Saya pakai warna lain. Berarti yang kalian ambil yang ini saja. Ya. Itu untuk bidang E. Kemudian kalau untuk bidang H, ya yang sudutnya aja, yang ini yang kalian ambil. Kurang lebih sama, ya. Bedanya cuma ada kosinus theta di sini. Ini kurang lebih sama, sama-sama fungsi sin X per X. Ya. Ini saya singkat dengan SI, kalau di literatur Amerika menggunakan sin, N-I-N-C, sin function. Ya. SI, nah, dalamnya beda, yang satu A, yang satu B. Oke ya. Jadi untuk bidang YZ, yang penting itu panjang ini. Ini panjangnya berapa? Oke. Untuk bidang YZ. Sedangkan untuk bidang XZ, ya, saya tulisin warna biru sini. Untuk bidang XZ, yang penting itu ini. Berapa? Oke. Jadi kalian udah melihat logikanya, udah melihat hubungan sebab akibatnya. Ya. Apa maksudnya? Kalau kalian perbesar itu B, ya, kalian perbesar B itu dari sini ke sini, yang warna merah ini. Jadi kalau kalian perbesar itu, ya saya ambil gini lah, kalian perbesar ini, diperbesar. Kalau kalian perbesar ini bukaan ke arah YZ, maka kalau B-nya besar, nanti kalian akan mendapati dia lebih kecil. Ya, kalian akan mendapati dia lebih pipih. Dan demikian juga halnya kalau seandainya yang A kalian perbesar, maka dia akan juga lebih pipih. Ya, lebih pipih itu ditandai dengan nanti kalian akan mendapati lompatan-lompatan kayak begini lebih banyak. Ya. Kalau ini kan saya ambil contoh A dan B sama 3 lambda, ya gampang aja kalau 3 lambda. Kalian tinggal masukin nih, kalau 3 lambda masukin kemari 3 lambda. Ya jangan lupa K ini, ya ada yang tahu mungkin K itu kalian mungkin lupa-lupa ingat ya. Ini bilangan gelombang K sama dengan 2 pi, ya 2 pi, ini 2-nya jelek ya. 2 pi per lambda, ya. 2 pi per lambda, itu kan. Jadi kalau kalian lihat gambar ini, kalau kalian lihat rumus ini yang di dalam, ya, K dibagi 2, ya, K dibagi 2. Oh, berarti 2 di sini hilang. Kemudian B, ya 2 ini hilang ya, karena 2 dari K sini, kita coret gini 2. B misalnya 3 lambda, ya. B misalnya 3 lambda, 3 lambda. Nanti kalian bisa coret lambdanya nih. Ya, saya coret lambdanya. Lambda coret, lambda coret. Berarti apa yang kalian punya di dalam? Yang saya punya di dalam tinggal 3 pi dan cosinus. Sorry, dan sinus. Ya, dan sinus. Nah, artinya di sini, ya, makin besar B-nya, tadi kalau B-nya saya perbesar, maka angka 3 ini akan membesar. Ya. Kalau katakanlah kalian ambil 5 lambda, maka ini jadi 5. Ya. Nah, kemudian kalian punya sinus theta di sini. Artinya kalau angka ini besar,
sinus theta itu harus kecil sehingga mendapati angka yang konstan. Kok konstan sih yang dicari? Kalian jangan lupa sinus ini 0,00-nya tuh konstan, berada pada pi, 2pi, 3pi, 4pi itu 0 ya. Jadi kalian nanti akan bisa mendapati zero-zeronya di sini. Ya, zero-zeronya. Kalau kalian memiliki ini angka yang besar, maka zeronya akan makin banyak. Ya. Kalian nanti akan mendapati ini side lobe-nya banyak. Ya, sama seperti ketika kita membahas array, makin banyak side lobe-nya itu, maka benda ini akan makin pipih, makin fokus, gainnya makin tinggi. Ya. Jadi itu filosofinya. Jadi kalian dengan mudah sekali bisa mendapatkan beberapa cara untuk merancang, ya. Yang di slide-slide berikutnya nih mungkin detailnya bisa kalian lihat, ya. Jadi kalian bisa mendapati beberapa zero, ya. Dan bagusnya zero itu ya ketika sinusnya itu zero, ini dia. Jadi kalian nanti detailnya bisa lihat di sini dan kalian bisa dapati nih kapan sih sinus itu 0? Ya, sinus itu 0 kalau argumennya yang di dalam ini itu kelipatan dari pi. Ya. Nah, tapi jangan 0. Ya, 0 itu dia maksimum, sama seperti ketika bahas array. Jadi n-nya itu 1, 2, 3, dan selanjutnya. Tinggal dihitung. Ya, kalian bisa hitung dengan mudah. Ternyata kita bisa mendapatkan beberapa nilai yang cukup menarik di sini. Oke. Dan yang berikutnya beam width juga kalian bisa hitung dengan bantuan kurva yang ada di samping ini nanti di depan ini. Ya. Ini pernah kita bahas dulu. Kalian pernah dapati angka ini ketika membahas array dan tinggal dipakai aja. Nah, kalian bisa mendapati rumus untuk beam width. Jadi kalau kalian mau beam width berapa? Saya mau beam width sekian, Pak. Maka tinggal dimasukin beam width sekiannya, kalian dapati B-nya. Kalau kalian diberikan B-nya segini nih. B-nya lambda, tinggal dimasukkan berapa beam width-nya. Oh, beam width-nya sama dengan, masukin nih. B sama dengan lambda, masukin kemari. B sama dengan lambda. Coret lambdanya 0,4428, arcus sinus 2 kali 2. Nah, dapatlah angka ini. Nah, ini yang waktu itu saya diskus sama Torik ya, lewat WA. Ini radian. Ya, jadi hati-hati antara radian dengan nah, ini kita ubah menjadi degree. Ya, degree. Jadi kalian hati-hati kalau pakai kalkulator diminta menghitung sudut ya, minta menghitung sinus yang dimasukin itu radian apa degree. Kalau degree ya setting degree, kalau radian setting radian, jangan dua-dua dicampur, dia beda. Dan ditampilkan juga bagaimana kalau B-nya saya perbesar, nih 3 kalinya B-nya. Dia ternyata memang mengecil. Ya. Beam width itu pasti mengecil kalau seandainya kalian memilih antena itu lebih banyak itunya, carry-nya lebih banyak. Ya. Jadi dia lebih fokus. Dan ini sangat mudah kalau kita lihat. Ya. Hitung-hitungannya juga dengan kalkulator yang sederhana, dengan kalkulator saintifik, kan bisa dapatin. Tadi saya bilang kalau B diberikan, beam width-nya, ini beam width ya, BW, beam width dihitung dengan cara seperti ini. Kalau kalian diberitahu beam width-nya sekian, ya tinggal dimasukin kemari. Beam width-nya katakanlah 10 derajat. Dan kalian di sini dapat 16,98 derajat. Kalau kalian dikasih, beam width-nya 10 derajat, tinggal dihitung aja. Sinus 10, ya, sinus 10, kemudian ini 1,391 dibagi sinus 10 kali 2 bagi K. Itulah B-nya. Jadi tinggal, itu desain, merancang itu begitu. Kalau kalian diminta untuk menganalisa, dikasih bedanya, ini B-nya sekian, berapa sudutnya. Kalau merancang dibalik. Jadi sederhana itu, kalian tinggal dapeti tadi rumus-rumusnya, dan bahkan ada yang diberikan dalam bentuk tabel, ini saya ambil dari buku saya. Jadi tabel ini memberikan kalau distribusinya konstan, sesuai dengan contoh tadi, ini rumus panjangnya, kalau mau tahu rumusnya begini, beam width-nya ini tinggal diekstrak aja sekian, peredaman atau atenuasi pertama sekian, direktivitas bahkan juga diberikan. Kemudian bagaimana halnya kalau kita tidak dengan distribusi konstan, ini distribusi yang sederhana, supaya ngitungnya gampang. Bagaimana kalau
yang sesuai sama kenyataan di lapangan, yaitu mode fundamental. Ternyata hasilnya kurang lebih sama, ya, kurang lebih sama. Cuma ini agak complicated, tapi ini kurang lebih sama, ya. Ini sedikit berbeda, ini sama, ini sedikit berbeda, dan ini juga sedikit berbeda. Jadi tinggal beberapa itu udah ada yang nurunin sebelum kita, ya kalian cuma dikasih tahu ini begini, dan yang kalian perlu tahu sebetulnya hubungan fenomena sebab akibat. Kalau ini saya perbesar, ini akan mengecil misalnya. Kalau saya maunya ini besar nih, apa yang harus saya kecilkan, harus saya besarkan. Ya, itu teoritis yang kalian saya tunjukin caranya. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan bagaimana kalau saya menggunakan Whipple, ya, menggunakan software yang saya tunjukkan ke kalian itu tuh Whipple yang versi light, ya, versi light Whipple-nya, karena dibatasi oleh jumlah announce. Ya, sini contohnya kalian bisa lihat. Jadi kalau kalian nanti iseng-iseng buka Whipple, ya itu software cukup menarik, murah meriah, ya. Bisa dipakai buat, ada beberapa mahasiswa pernah pakai Whipple itu bikin TA dan selesai cukup bagus. Jadi di Whipple itu kita pertama bisa software, ya, software simulasi, software merancang itu biasanya menggunakan AutoCAD. Itu yang hebat. Itu menggunakan AutoCAD, kalau kalian dulu biasa menggunakan software untuk menggambar katakanlah kotak, ya, bola segala macam. Ada modifikasi 3 dimensi, macam-macam lah, ya. Kalian bisa copy paste, bisa putar geser segala macam, itu canggih. Nah, kalau Whipple itu tidak demikian. Whipple sederhana, ya. Whipple itu bahkan kita masukin secara primitif, ya. Jadi kalau kalian mau gambar garis, kalian harus masukin 2 buah titik awal sama titik akhir, ya, jadilah garis gitu. Ya, kita harus hubungkan juga, jadilah garis. Kalau kalian ingin menggambar kotak segi 4, kalian harus punya 4 titik. Ya, oke. Apa yang saya tunjukkan di gambar ini? Di gambar ini adalah model sebuah antena apertur. Ya. Antena apertur sederhana yang terdiri dari sebuah waveguide dengan ukuran panjang, katakanlah dari sini ke sana, itu panjangnya. Yang tadi saya bilang seringkali tidak terlalu penting, ya, katakanlah, ya. Yang terpenting itu dibukaannya ini kalau kalian lihat fotonya, katakanlah, ya, di sini. Dibukaannya ini, kalau yang tadi kita bilang A-nya berapa? A-nya harus kita cari tahu atau kita tentukan. Dan ini penting. Yang kedua, B-nya. Ya. B-nya ini berapa mili, berapa senti. Nah, ini di sini, ya, ini selongsongannya, nih aperturnya di sini, bukaannya nanti kita harapkan dia mancar gitu. Kita harapkan dia mancar. Nah, di sini saya coba, katakanlah, ini coba-coba aja. A-nya ini 34,8 mili. Jadi dari kiri sampai kanan ini 34,8 mili. Kemudian tingginya dari atas ke bawah ini 15,2. Jadi kalian dengan teori yang kalian pernah dapatkan di saluran transmisi bisa menghitung frekuensi cutoff-nya. Frekuensi cutoff-nya gampang sekali. FC, frekuensi, sama dengan C per 2A. Kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second dibagi 2A. Ya, jangan lupa A-nya diganti dulu ke meter. Ya. Nanti kalian akan dapat angka dengan kalkulator cepat sekali. 4,3103 GHz. Ya. Jadi dengan modal, katakanlah di sini 34,8. 34,8 itu berarti 3,4. Ya. 3,4 cm, kecil sekali. Kali 1,52 cm. Ya. Dengan apertur seperti itu, kalian mendapati sebuah benda yang memiliki frekuensi cutoff 4,31. Artinya apa informasi ini? Artinya, jangan gunakan antena ini untuk frekuensi di bawah itu. Ya. Jangan kalian gunakan untuk Wi-Fi. Kenapa? Frekuensi Wi-Fi 2,45. Ya.
lebih kecil dari frekuensi cut off. Artinya gelombang kalau kalian paksakan lewat di situ akan di cut off, ya. Di cut off itu artinya dipotong sampai mati. Sama siapa? Sama waveguide-nya. Ya, itu udah kenyataan alamnya demikian, hitung-hitungannya demikian. Artinya kalau kalian menginginkan dia dipakai di WiFi, perbesarlah A-nya. Ya. Kalau A-nya ini kalian perbesar, ya katakanlah 2 kali ini itu 69,6 mili. Ya. Kalau kalian ambil A-nya 2 kali ini 69,6 mili, maka frekuensi cutoff-nya setengahnya. Ya, kalau setengahnya itu 2,15. Artinya frekuensi cutoff itu cocok untuk waveguide, Wi-Fi. Ya, Wi-Fi kita 2,45 giga. Boleh dipakai. Ya. Jadi di awal ini penting. Biasanya itu bukan dikasih ukurannya. Dikasih segini nih, hitung. Bukan. Dikasih frekuensinya. Saya ingin bisa dilewatkan untuk sinyal berfrekuensi sekian, rancanglah antenanya. Jadi dibalik ceritanya ya. Oke. Nah, jadi kalian coba di situ ya, saya akan merancang di sini sebuah antena aperture yang terdiri dari, kalau kalian lihat di sini, dinding kiri kanan ya. Dinding kiri kanan itu yang ini pertama, ini dinding kiri kanannya. Oke. Ini kenapa sepotong-sepotong? Ya kalian mau langsung juga nggak masalah kalau mau. Kalau mau nggak masalah juga. Ini kayak sepotong-sepotong ya. Dinding sebelah satunya yang ini nggak kelihatan, belakangnya itu ya. Ini dindingnya. Kemudian dinding sebelah atas, dinding sebelah bawah, dan dinding belakang. Jadi kalian memiliki 5 buah plate. Ya, kalau Whipple itu bilangnya plate. Ini plate. Nah, kalian untuk bisa bikin sekian plate butuh berapa nodes? Ditulis nodesnya, masukin di sini koordinatnya di mana aja. 000 sekian ya. Ini kalian masukin aja. Ini bahkan saya masukin dalam bentuk variabel A. Jadi kalau saya iseng nanti variabel A-nya saya ubah, otomatis berubah semua ini. Membesar mengecilnya itu berubah, tergantung dari A yang saya masukkan. Kalau kalian nyoba masukinnya bukan dengan variabel, katakanlah kalian masukin di sini 34,8 mili. Kalau kalian mau ubah semua ini yang ada A ini, ubah semua. Ya, saya lakukan dengan variabel biar bisa gampang berubah-ubah. Silakan nanti kalian exercise. Biasanya kalau pakai software itu harus exercise, makin hari makin bisa. Oke. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kalau kalian lihat di sini, itu ada yang warna merah. Ini ada yang warna merah. Jadi waveguide ini saya fit dengan sebuah kawat. Ya, di sini namanya wire, nanti ada tinggi wire-nya. Di sini saya connect sebagai sebuah junction, nanti di sini ada junction-nya. Jadi ada J, the junction, ada W, wire, dan ada N, nodes ya, nodes. Ini nodes. Itu di Whipple seperti itu. Jadi saya akan pasangkan di sini wire ya dengan titik awal, titik akhir. Katakanlah di sini titik awal, titik awalnya di sini, titik akhirnya di sini. Ya. Jadi akan saya buat. Kemudian di titik bawah, di junctionnya itu akan saya koneksikan dengan sebuah G. G ini generator. Ya. Jadi lengkaplah sudah modeling kita. Ya. Modeling kan apa? Saya mau memodelkan sebuah waveguide, katakanlah. Saya bikin ada 6 buah plate. Ya. Jadi saran saya tuh kalau Anda mau gunakan kayak gini, bikin sketsa dulu di kertas. Pakai pensil, bikin dulu. Jangan di kepala. Kalau di kepala kalian nanti bayang-bayanginnya susah. Saya selalu pakai kertas dulu, coret-coret. Nanti tinggal kita masukin datanya. Lebih mudah. Ya. Kemudian kita koneksikan di sini sebuah feed, sebuah generator. Nah setelah itu kita setting frekuensinya, saya ingin hitung seolah-olah saya fit dari bawah sini nanti nih ada kabel panjang ke generator. Ya, ke generator. Generator seolah-olah begitu ya. Dan saya akan setting generatornya ini dari katakanlah 0,1 gigahertz. Tulisan saya jelek. 0,1 gigahertz sampai
entah beberapa, apa 6 giga atau berapa. Saya setting di Whipple, itu ada settingan itu, nanti kalian akan lihat. Kemudian saya start, dan dia akan menghasilkan gambar ini. Dia menghasilkan gambar ini. Gambar apa ini? Ini adalah gambar faktor refleksi. Ya, faktor refleksi yang ditandai dengan, kebetulan saya pakai S11 ya. S11 ini artinya dikirim di satu, balik di satu, faktor refleksi. Kalian lihat dengan jelas sekali, ini in dB ya. Jadi tolong dilihat semuanya tanda-tanda dari sumbunya. Sumbu horizontal itu frekuensi dalam giga. Tadi yang saya singgung ya. Saya hitung dari 0,1 giga sampai 6 giga. Ini sangat menarik. Saya tampilkan S11 magnitude-nya dalam dB. Ya, kalau kalian mau klik dalam linear, bisa diklik yang mana ini salah satunya. Jadi Whipple menawarkan itu, cuma saya nggak mau. Saya maunya dB, karena di dB itulah saya yakin nanti ada di sini tuh sekitar minus 10 dB. Kebetulan minus 99, ya. Kurang lebih lah, minus 10 dB ya. Minus 10 dB itu batasan. Nanti tinggal saya tarik garis di sini nih. Tarik garis. Katakanlah di sini lah. Saya tarik garis. Kira-kira ya. Nah, faktor refleksi teorinya bilang begitu. Saya punya gelombang nih, gelombangnya jalan. Tapi ketika sampai di tujuan, ada yang balik. Nah, itu faktor refleksi. Kita sebagai insinyur tidak diwajibkan untuk mengeliminir 100% refleksi itu. Kita tidak dipaksa untuk itu. Tapi kita dipaksa untuk meminimalkan, mengecilkan. Ya. Nah, jadi kalian kalau jadi insinyur gitu, kecilin dong ini. Ya, jangan langsung bilang siap. Kalian harus cari tahu sejauh mana saya harus kecilkan. Saya harus kecilkan sampai di bawah minus 10 dB. Ya. Nanti kalian hitung-hitung kalau di bawah minus 10 dB artinya apa? Oh, sekitar 10% balik gitu katakanlah. Ya. Wah, masih gede tuh. Ya kalau kalian masih punya kemampuan, kecilin lagi. Kalau enggak, ya nggak apa-apa, karena itu spesifikasi internasional. Jadi kalau di bawah minus 10 dB, dianggap antenanya sudah oke. Ya. Artinya apa? Tarikan garis yang saya lakukan ini. Artinya ada wilayah-wilayah, antena itu bisa dianggap bagus, bisa dianggap tidak bagus. Ya. Bisa dianggap bagus tentunya kalau di bawah garis merah. Di mana saja itu? Ya dari sini, ya dari sini sampai sini. Itu bagus, ya. Sekali lagi ya, dari sini sampai sini itu bagus. Kemudian dari sini barangkali sampai sini nih kepotong, ya. Itu bagus, ya akan naik lagi nanti. Di luar dua wilayah ini, antenanya dianggap tidak memenuhi spek. Ya. Kalau dianggap tidak memenuhi spek, dijual tidak laku. Ya, tidak ada yang mau masang. Antena itu dianggap tidak bagus. Misalnya, dari frekuensi 0,1 sampai frekuensi ini. Itu dia di atas 10 dB, minus 10 dB. Dan dari frekuensi ini sampai frekuensi itu. Ya, itu juga di atas minus 10 dB. Jangan dipakai di situ. Pakailah pada dua buah wilayah ini. Wilayah 1 dan wilayah 2. Ya, wilayah 1 dan wilayah 2. Ya, antena ini barangkali tidak terlalu salah kalau kita bilang dual band antena. Bekerja pada dua band. Ya. Ya, kalau ini katakanlah kurvanya, misalnya kurvanya begini nih. Nah, saya exercise saja. Kurvanya misalnya yang hijau ya. Dia kemari, dia terus turun. Sama seperti yang biru, turun, naik, tapi di sini turun lagi gitu. Nah, gini. Nah, ini bukan dual band, ya. Ini bukan dual band, ini wide band, ya wide, lebar. Oke ya. Jadi antena itu bisa kita ceritakan seperti itu. Lebih bagus yang mana? Yang biru apa yang hijau? Tergantung kegunaannya. Ya. Jadi apapun yang bagus itu atau yang kurang bagus itu peruntukannya di mana? Ya tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang lebih jelek, tergantung salah dari pemakaian penggunaannya. Baik, ini adalah faktor refleksi. Saya tunjukin berikutnya apa ini? Tahu ini apa? Faktor refleksi juga ya. Oke,
Ini faktor refleksi yang saya zoom tadi dari sini ya. Saya zoom. Ini kalau ini dari 0,1, ini saya zoom dari ya ini cuma perulangan aja. Dari 4 ya, dan bahkan di sini saya zoom ya. Saya zoom aja nih. Saya zoom, jadi wilayah yang pertama tadi ya, dari 4,6 sampai 5,2, ya mungkin segini aja nih saya zoom ya. Saya lihat, saya intip, saya loop ya. Jadi kalau kalian pakai Whipple atau pakai software lain itu kalian bisa amati cuma sepotong aja. Ya suka-suka kita ya, kita mau tampilkan segitu. Sama juga ketika kalian ngukur, kalian bisa setting, saya mau ambil segitu aja. Ya, itu bisa. Ini kebetulan ditampilkan sepotong aja ya, ternyata kelihatan dengan jelas sekali ya, kurang lebih di sini nih. Minus katakanlah di sinilah. Ini minus 10 dB ada di sini. Jadi wilayah kerja kalian dari sini sampai sekitar di sini wilayah kerjanya. Ya, tinggal dihitung. Bandwidth-nya berapa gitu. Kiri dikurang kanan ya. Nih nggak begitu kelihatan, kalian bisa kira-kira lah. Ini mungkin 5,05, ini mungkin sekitar 4,78. Kurang. Yang besar kurangi yang kecil, jadi kalian dapati di sini bandwidth ya, bandwidth itu penting. Salah satu besaran penting dalam telekomunikasi itu bandwidth, karena bandwidth akan bisa kalian konversi jadi data rate, ada jadi berapa Mbps ya. Kalau kalian punya 1 MHz itu jadi 1 Mbps. Kalau kalian punya 1 giga, ini nggak nyampe 1 giga. Ini mungkin sekitar 220, 230 mungkin. 230 mega. Ya, sekitar 250 mega. Itu bisa menjadi 250 Mbps. Kalau kalian pakai BPSK. Kalau kalian pakai yang tinggi bisa 3 kali, 4 kalinya. Jadi terlihat dengan jelas sekali ya. Saya menampilkan faktor refleksi S11 yang saya tampilkan sebagai fungsi dari frekuensi dalam gigahertz ya, ditampilkan di sini, kalian bisa lihat dengan jelas sekali ada wilayah kerjanya. Ini saya tampilkan S11 dalam bentuk Cartesius segi 4 ya, rectangular segi 4. Tetapi saya juga bisa tampilkan dia dalam bentuk ini, namanya apa? Smith chart ya. Smith chart. Kalian udah pernah belajar di masa lalu Smith chart. Kita maunya kalau bagus ya, garis ini tuh tidak jauh dari titik tengah. Ini titik matching. Kalau kalian kena ini nggak kena tadi gambarnya ya. Kalau kalian mengenai ini, itu gambarnya akan lancip sekali ke bawah. Berarti akan match secara sempurna. Kalau kalian mengenai titik tengah yang ada tanda 1 ini. Kurva biru kita yang dihasilkan oleh perhitungan Whipple hanya muter di situ. Kalau kalian lihat nih dari sini, muter, mendekati, sangat dekat di sini, kemudian menjauh lagi. Inilah gambarnya. Tinggi, itu artinya wilayah jauh dari titik tengah. Kemudian mengecil, artinya mendekati titik tengah. Yang mendekati terus, dan ini paling dekat di sini. Paling dekat di sini. Tapi dia menjauh lagi. Naik lagi, berarti menjauh. Ya. Jadi kalau kalian mendekat dengan titik tengah Smith chart, itu artinya faktor refleksinya itu akan menjadi sangat kecil, mendekati 0. Atau secara desibel minus tak terhingga. Ya, walaupun dalam faktanya hampir nggak ada. Ya, jadi kalian mendapati yang seperti ini. Dan slide terakhir ini menunjukkan ya, slide terakhir menunjukkan apa? Diagram pancar, diagram radiasi dari antena yang barusan kita rancang. Ya, jadi kalian lihat ya lumayan lah kayak gini, nggak jelek-jelek amat. Kenapa nggak jelek-jelek amat? Pertama, gainnya itu sekitar 5,5 dB ya gainnya. Kemudian katakanlah kalau kita mau menghitung beam width ya, tolong bedakan bandwidth sama beam width ya. Nah, ini beam width-nya apa namanya? Lebar beam ya, lebar pemfokusan ya. Nah, itu ditentukan dengan minus 3 dB ke bawah. Jadi kalau ini 5,5, kalau minus 3 itu berarti 2,5. 2,5 mungkin gambarnya ada di sini nih. Ini kalian bisa bikinin lingkaran juga, lingkarannya anggap aja lingkaran. Terus ya, terus barangkali ketemunya di sini juga nih, karena gambarnya simetris. Ini adalah minus
plus ya, plus. Plus 2,5. Kenapa 2,5? Karena 5,5 dikurangi 3. 5,5 dikurangi 3 berarti 2,5. Jadi beam width itu didefinisikan drop 3 dB ke bawah. Ya, drop 3 dB ke bawah itu artinya powernya drop setengah. Nah, kalian memiliki di sini, artinya ini adalah beam width saya. Saya tarik garis lurus. Ya. Sudut ini adalah beam width kita. Dan sudutnya sangat lebar masih. Sudutnya masih sangat lebar. Ya, berarti antenanya masih agak lebar gitu. Dan gainnya pun nggak terlalu besar, cuma 5,5. Ya. Jadi kalau kalian mau besarin lagi ya supaya gambarnya lebih fokus, ya ada caranya. Nanti kita lihat. Slide terakhir ini cuma lucu-lucuan aja ya. Jadi slide terakhir ini menunjukkan antena laboratori. Antena laboratori karena dipakai waveguide di sini, ya, waveguide, ya. Ternyata yang diundang itu tukang ledeng, ya, tukang ledeng lebih paham dari kita insinyur. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi tolong kalian bisa lihat, ya. Ini saya punya simulasi Whipple, ya, simulasi Whipple. Saya tunjukkan sebentar aja. Kita bisa discuss kalau ada kesempatan ya. Nah, kalau ada kesempatan kita bisa discuss. Biar kalian lihat secara tuntas ya Whipple. Ini kosong ya. Kalian tinggal klik itu Whipple muncul ini. Nah, ini saya coba buka aja yang ada ya. Yang ada saya buka aja. Di sini ada tutorial, ada banyak sekali demo ya. Ya ini demo di lab bukan demo depan istana. Nah, ini ada quick tour, ada demo-demonya juga ya. Saya ambil yang tutorial aja, tutorial cukup menarik nih. Di awal-awal itu antena kawat. Ini saya open ya. Ini antena kawat ya kalau saya open. Kalau saya open, ini gambarnya. Nah, kalau saya gambarin besar kayak gini. Oke, saya ambil contoh lain aja. Nah, ini antena dipol. Ini antena dipol ya. Antena dipol ini antena yang sederhana. Jadi saya bisa tampilkan di sini ya biasalah kalau software itu ada banyak sekali di sini klik-klikan ya memang mesti sabar. Nah, ini seperti biasa file new open segala macam edit. Nah di bagian edit ini kalian bisa belajar nih satu persatu pelan-pelan ya. Pertama frekuensinya. Nah, frekuensinya tuh kalian bisa masukin di sini. Startnya berapa mega, stopnya berapa mega, kemudian ada berapa frekuensi ya. Nanti dihitung sama dia berapa frekuensi. Kemudian di bagian berikutnya ini ada structure. Nah, structure ini macam-macam. Yang pertama yang termudah titik notes. Ya, saya klik ya. Notes. Nah, ini gampang sekali nih. Karena ini contoh yang sangat sederhana, ada 3 notes. 1, 2, 3 ya. Gambarnya di sini nih. Nah, gitu. Ada di atas, di bawah. Itu di bawah itu 0, 0, minus 0,25. Ini yang tadi saya bilang ke kalian. Disketsakan dulu di kertas. Antenanya panjangnya berapa nih? Antenanya panjangnya berapa? Ada yang bisa nebak? Antenanya panjangnya total 0,5 ya. 0,5 dari paling bawah sampai paling atas ya. 0,5 meter. Jadi kalian bikin, nah ini kebetulan saya tengahnya saya tambahin karena saya akan meletakkan generator di sini. Jadi dari 0, 0, minus 0,25 itu node yang bawah, kemudian 0, 0, 0 node yang tengah, 0, 0, 025 node yang atas. Nah setelah saya punya node, saya punya titik, saya harus gabung supaya jadi wire. Nah ini wire. Lihat di sini. Wire, structure, wires. Ada 2 wire. Oke? Ada 2 wire. Wire pertama yang ini. Wire yang pertama yang ini itu yang menghubungkan nodes pertama dengan nodes kedua. Ini dia nih wire-nya. Kemudian wire kedua yang menghubungkan 2 dan 3. 2 dan 3 nyambung jadinya.
Dan tidak lupa juga di sini radiusnya bisa dimasukin, misalnya radiusnya besar sekali nih, 2,5 cm. Ya. Jadi termasuk kawat yang besar nih. Kalau kalian ubah, enggak 2,5 cm. Maunya katakanlah 0,5 ya, maunya 0,5. Nah, 0,5. Jadi kecil nih. Maunya 0,5 cm ya, 5 mili. Jadi kecil. Ya, jadi kalian bisa exercise. Kalau kalian mau besarin lagi, katakanlah maunya 10. Ya, 10 dia mau besar lagi. Ya. Nah, 10. 10. 10. Kita mau besar lagi. Atau kalian mau bikin katakanlah wire-nya tuh nggak konstan. Yang bawah itu lebih tebal. 25 katakanlah. Ya, atau 40. Ya. Atau mau lebih besar lagi, 70. Ya. Dia membesar. Ya, membesar. Jadi silakan aja diatur. Ini dibuat gampang-gampang aja, tergantung kebutuhannya. Ya. Jadi kalian di sini sebenarnya udah tuntas mendapatkan sebuah geometri. Nah, nggak mau berubah. Nggak mau berubah. Oke, jadi kalian mendapatkan geometri di sini. Nah, setelah itu kita masih di edit sini. Kita masukin, ya karena kita tidak ada plates, tidak perlu, tidak ada junction, tidak perlu, tidak ada import, segala macam, nggak perlu. Loadings, nggak perlu, excitation. Ya, excitation kalian punya generator. Ya, ada sebuah generator. Ada di mana generatornya? Saya mau taruh di titik 12. Sorry, 23. Ya, di sini generatornya. 23. Dari sini ke atas. Ya. Berapa voltasenya, tegangannya? 1 volt. Oke. Nah, kalian sekarang dapat nih. Nah, tinggal kalian sekarang hitung. Ini kok tadi nggak berubah di sini. Oh, nggak berubah. Udah diganti. Ya, kadang-kadang suka membingungkan. Kok nggak berubah. Oke, nggak apa-apa. Nah, setelah kalian mendapati ini semua, nih nanti kalau mau lihat silakan aja. Kita tinggal run. Yang ngitung. Nah, coba ya. Dia ngitung, dia ngitung langsung selesai. Ya. Oke. Kemudian setelah kita run, kita lihat outputnya. Outputnya ini kalian bisa lihat dalam bentuk list. List, ya. Ini gambarnya nggak begitu bagus. Atau dalam bentuk outputnya graph. Saya ingin graph. Ya, jadi ini, oh ini ada yang salah nih, nanti mesti diubah. Jadi ini nggak kebaca frekuensinya sayang. Ya, kalian bisa tampilkan dalam bentuk S parameter, ya, dalam desibel. Maka ini mungkin fontnya nih ada yang hilang. Mesti ada yang diubah nanti fontnya. Ya. Nanti kita lihat caranya ubah. Ini sebetulnya ini frekuensi nih, cuma nggak kelihatan. Ini angkanya minus sekian. Ya. Nanti kalian akan lihat dia ada di sisi sebelah sini minimumnya. Ya. Oke. Itu kayaknya fontnya nanti saya coba cari tahu, nanti saya kasih kabar kalau benar. Kemudian kalau kalian ingin contoh lain, misalnya tadi contoh yang saya tampilkan di kuliah, ya kalian scroll aja ke bawah, nanti ada salah satu demo di bawah. Nah ini, ya, ini adalah demo 461 ya. Ini yang tadi saya rancang, yang tadi saya tampilkan di perkuliahan. Silakan nanti kalau Anda iseng bisa lihat. Ini bentuk frame-nya, kalau bentuk metalnya seperti ini. Jadi kalian bisa putar-putar begitu untuk melihat ya. Di dalamnya tuh ada konduktor. Ya. Oke. Ini juga sama pada dasarnya. Kalian tinggal lihat ada berapa. Yang terpenting tentu ada berapa plate ya.
Nah, plate itu dihubungi oleh, bisa dilihat di sini structure plates. Plates itu kebetulan di sini ada 4 buah titik ya. Ini bahkan kelihatan. Plate nomor 1 itu plate yang di belakang, plate nomor 2 bawah, 3 samping, dan selanjutnya. Ya. Tinggal kalian lihat, intinya kalian bisa menggambar di sini. Dan yang berikutnya yang nggak kalah penting, kita punya wire di sini ya. Ini wire pertama, ini wire kedua. Ya, ada 2 wire. Kalian bisa lihat di situ. Pada wire inilah saya letakkan generator. Di sini ada G-nya. Di bawah itu generator. Dan sama di sini kalian diminta untuk menghitung frekuensinya dari 5.000 sampai 6.000. Ya. Kemudian kalau saya tampilkan hasilnya, belum ada, kita hitung, run. Dia akan ngitung, cepat sekali ngitungnya, dan list ya, list dan graph. Ini grafnya juga masih sama seperti tadi. Ini tadi frekuensinya cuma 1, jangan bikin 1, tapi bikin agak banyak ya. Ini saya dari 4.000 aja sampai 6.000, saya bikin banyak, katakanlah 100 lah, biar kelihatan banyak, biar kelihatan nanti agak lama ngitungnya. Nah, ini kelihatan ngitungnya dia ya. Dan terlihat cepat sekali itu, frekuensinya bergerak dari 0 sampai 100, dia akan stop nanti. Oke, dia akan selesai, dan saya tampilkan di sini output dalam bentuk graph. Ya, mohon maaf, di sini fontnya nggak kebaca, nanti saya coba rapikan. Jadi kalian bisa menampilkan di sini faktor refleksi S dalam desibel. Nah, ini dia. Nah, saya duga ini frekuensi bagus di sini dan bagus di sini. Ini sepertinya contoh yang tadi. Ya, sampai yang tadi tidak saya ubah. Jadi kalian bisa mendapati itu, dan bahkan saya coba di sini outputnya tadi graph radiation pattern. Nah, ini radiation pattern-nya. Ya. Ini agak beda, nggak tahu kenapa. Ya, jadi ada semacam pola pancar yang kebetulan di sini diarahkan maksimum ke arah sana, whatever. Jadi itu beberapa contoh. Kalau mau dilihat-lihat contoh lain, silakan, kita bisa ya. Yang ini yang minggu depan akan saya bahas, tahu ya, antena horn. Ya, ini minggu depan kita akan lihat seperti ini, antena horn. Ya, bahkan ada juga beberapa tipe antena lain yang kalian bisa lihat, antena parabola, ya, dan contoh-contoh lainnya. Ini seolah-olah menggambarkan handphone dan kepala manusia, microstrip, ya, nanti ada masanya kita akan bahas itu. Oke. Sementara dari saya itu, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ya, Assalamualaikum, Prof. Saya mau tanya, Prof. Bandwidth itu emang selalu dikurangin 3 ya? Untuk menghitungnya tadi. Enggak, kalau ada 2 ya. Ada bandwidth, ada beamwidth. Ya, maksudnya beamwidth, Prof. Ya, kalau beamwidth, beam itu berarti arah lebar sorotan ya. Lebar sorotan itu selalu dari maksimum ke bawah 3. Maksimumnya itu biasanya gainnya, ya, arah pancaran utamanya ke sana. Misalnya gainnya 10 dB. Oke? Turun. Ya. Jadi batasannya di 7 dB. Oke ya. Kalau gainnya misalnya 30 dB, ya turun ke 27. Oke. Jadi kalian jangan terlalu pusing dengan maksimumnya. Maksimumnya itu gain. Gain bisa bebas berapapun. Nah, beamwidth itu didefinisikan dari pancaran maksimumnya, yaitu arah main beam. Dia drop 3 dB. Kenapa 3 dB, Pak? Kenapa nggak 2 dB? Kenapa nggak 4 dB? Itu kesepakatan. Kesepakatan bersama bahwa kalau turun 3 dB, itu berarti pengkonsentrasian energinya sudah drop setengahnya. Kenapa setengah sih, Pak? Kenapa nggak 30%? Ya itu udah kesepakatan. Kalau kesepakatan itu nggak
Ini kan, dan itu dipakai di seluruh dunia. Jadi kata-kata magicnya itu di bawah 3 dB, di bawah maksimum. Gitu ya, itu sepakatan ya. Iya, Prof. Oke. Kalau bandwidth, tadi lebar pita, itu ditentukan oleh faktor refleksi di bawah minus 10 dB. Ya. Itu juga kesepakatan. Kenapa minus 10 dB? Kenapa enggak minus yang lain? Itu kesepakatan. Makanya kita dalam bekerja, insinyur itu makanya kita beda sama teman-teman ilmu sosial. Ilmu sosial itu seringkali kesepakatannya nggak jelas. Kadang-kadang boleh begini, boleh. Kadang-kadang nggak boleh. Minggu depan boleh gitu. Atau beda wilayah boleh. Ya. Karena ilmu sosial itu ilmu manusia. Ilmu manusia itu sering fleksibel. Ya. Tapi kalau ilmu alam, engineer kita ini, itu berlaku seluruh dunia. Ya, selama alamnya belum berubah. Di Indonesia bilang A, di Amerika bilang A, di Eropa bilang A. Jadi nggak boleh berubah. Makanya kita harus selalu ngintip, itu kesepakatan. Kita harus ngintip, katakanlah apa yang disebut dengan aturan main, regulasinya gimana. Aturan di asosiasi ya. Nah, itu IEEE semua pakai segitu. Ada lagi silakan. Nah, saya mengharapkan itu kalian exercise lah dengan Whipple ini ya. Karena ini juga buat ini aja, buat kalian punya sedikit overview tambahan ya. Kalau seandainya kalian happy, senang, itu kalian bisa merancang antena. Jadi antena itu salah satu alat telekomunikasi yang paling mudah untuk kita buat. Kalau kalian disuruh buat amplifier, itu nggak mudah. Kalian harus beli macam-macam, beli transistornya, beli tabung elektron, beli apa. Ya. Kalau antena ini modalnya seringkali udah tersedia, kawat. Kalau waveguide tadi dari kuningan, dari aluminium katakanlah, tapi jangan dari seng. Nah, kalau antena microstrip yang nanti akan kita bahas itu dari PCB. Modalnya itu istilahnya tuh murah meriah ya. Karena antena ini rata-rata ya, antena itu benda pasif. Kalau kalian udah masuk ke arah elektroniknya, ya kalian harus import. Katakanlah mau bikin alat yang pakai Arduino aja itu harus import semua. Saya bukan bilang, saya bilang ini langsung kita bisa bikin. Ya. Walaupun antena sendirian jalan-jalan itu nggak bisa juga, harus didukung oleh elektronik juga. Ya, silakan aja ini nanti bisa kalian discuss ya, bahkan kalian itu bisa kedepannya tuh anak-anak elektro UMB tuh bisa ada grup macam-macam, ada grup robotics, ada grup antena, ada grup wireless ya, ada grup IoT. Wah, nanti kan anak-anak baru yang masuk akan gabung ya, elektro jadi tambah bagus. Siapa yang bikin itu bagus? Ya kalian para mahasiswa. Kami para dosen hanya membimbing ya, karena kan nggak mungkin juga dosennya sampai kerjaan kayak gitu. Nah, kalian itu dibikin happy ya. Ada kan paduan suara ya, ada English club gitu. Silakan aja. Tapi kan yang